kepada Masnya juga karena telah bersedia untuk kami wawancarai. Perkenalkan, saya Anissa Rafika Agustin. Dan saya Anjali Teresa. Dan teman kami yang video itu Ahmad Terasena. Secara singkat, apa itu wisata Sewu Sambang? Sewu Sambang itu adalah rintisan wisata pertama kali yang ada di Papring, yang dimana dikelola oleh para pemuda yang diketuai langsung oleh ketua kami Pak Kamal. Awal mula apa secara singkatnya itu kita jadi pemuda Papring itu dulu masih, saya belum menikah dan sampai saya sekarang punya anak itu dulu itu ingin punya cita-cita itu apa sih? Papring itu dulu itu nggak terkenal, nggak kayak gini, nggak ada Batara, ada Batara tapi nggak terkenal gini, nggak ada yang kami banggakan dari Papring. Jadi adalah salah satu yang awal itu dari Batara juga, dari Batara, perkumpulan di Batara yang sangat, maksudnya kumpul di Batara. Terus ada salah satu temennya Cak Widi yang di pertanian sama wisata, yaitu kami dari pemuda itu ingin Papring itu punya wisata. Tapang, Gilimanuk, alam, termasuk juga sunrise sunset. Sejak kapan itu Mas mulai terkenalnya? Sejak 2018. Kapan? Itu ya 18 atau 17 sih? 18, terkenalnya 18. Gunung Sewu, dan itu sampai ada berapa kali pertemuan sampai jadinya itu Sewu Sambang. Tadi kan kami sudah melakukan observasi terlebih dahulu ya Mas. Kami melihat beberapa tempat seperti tempat parkir, musola, itu beberapa masih mengalami kerusakan gitu Mas. Kayak tadi itu penyebabnya kenapa Mas? Kan ada di atas ya, kan di bukit ya. Itu penyebabnya itu angin. Anginnya itu terlalu deras, maksudnya itu kencang. Jadi sering rusak. Kalau di sana itu harusnya permanen. Tapi kalau kita taruh permanen terus, itu aslinya kayak manunya itu kurang tradisionalnya atau aslinya itu banyak dibangun. Mungkin kayak perbaikannya gitu berapa kali Mas? Gini ya, kalau perbaikan itu gini, soalnya kan Sewu Sambang itu kan kayak dana itu kan dari tamu ya, tamu. Kalau kita ada uang, seandainya uang itu terkumpul, kita hanya diperbaiki. Kalau seandainya belum, tunggu sampai adanya uang. Berarti ini milik pemudanya sendiri Mas? Apa milik perorangan? Bukan, ini milik kelompok. Ya, kayak kelompok dari. Itu tadi kan kita melihat itu banyak rumputnya itu ada yang kosong, rumputnya ada diberbati apa? Iya. Iya, itu memang dibuat kayak gitu Mas. Nah ini kalau rumput tahan tersebut bukan mempunyai sih, itu kan milik petani, tapi ada yang pengerawatnya itu yang membersihkan atau dirbet sendiri buat pakan sapi, bukan dibersihkan sih, buat pakan sapi. Untuk penjaga parkirnya tuh nggak ada atau emang gimana? Ini kalau parkir itu kita itu gini ya, kalau buat yang camp itu ada, tapi dilihat kalau seandainya itu hanya 1 orang sampai 2 orang itu minimalis itu sepedanya harus dinaikin ke atas, tidak dijaga, karena kan kasihan tukang jaga hanya jaga sepeda 1 atau 2 gitu. Itu kalau dijaga itu biasanya itu malam minggu. Masuk rame-rame gitu berarti ya? Berarti sampai sekarang itu setiap malam minggu ada? Kalau musim hujan ini mungkin murah, tapi ya ada, tapi nggak terlalu ramai seperti musim liburan, tapi yang panas itu. Pengelolaan sampah kita masih mempunyai tempat sampah. Aslinya kita itu kayak mengingatkan sih sampah itu kepada pendaki-pendaki yang suka ngecamp, itu biasanya sudah mengerti bagaimana untuk kita itu ngecamp, sampah itu harus dibawa pulang tanda. Itu tergantung orangnya sih. Kalau untuk
anu kita sudah siapkan, tapi dikarenakan di sana itu banyak hewan kayak monyet itu sering dibawa lari ke bawah, jadi rusak. Kita taruhin tongnya aja hilang, taruhin bambu kadang kebakar orang, dibakar orang. Untuk kami ya sebagai anu itu, karena teman-teman itu banyak yang sudah kayak udah berkeluarga, jadi itu wisata itu banyak terbengkalai ya gara-gara teman-teman itu sudah semuanya itu ada kesibukannya masing-masing. Jadi ya semua orang ya kepengen, tapi ya kalau untuk kerja sendiri kan mungkin ya nggak ada yang mau. Berarti Ya, nggak ada harus ada pekerja ya. tetap gitu. Hah? Berarti nggak ada pekerja tetapnya di sini. Untuk pekerja tetap itu ada kayak di rumahnya Pak Hamim yang sekretaris itu apa sekretariat ya, itu pekerja tetap. Tapi kan kita kalau mengandalkan sewu sambal itu kan gimana ya, tamu itu 1 minggu paling ya 2, itu kita itu mengelola uangnya gimana. Kalau 1 tahun berapa, kan hanya 1 sepeda 5.000. Kalau musim hujan ini fullnya itu jarang, karena camp-camp itu kan apalagi pariwisata kan, kalau nggak ada yang baru nggak kan. Berarti nggak ada kayak rekrutmen pemuda yang baru gitu, Pak Mas. Kan tadi bilangnya sudah ada yang berkeluarga, jadi kurang bisa apa Belum ada pengelola penggantinya. Buat itu kita masih bantu sih kayak teman-teman yang aktif-aktif itu. Kadang walaupun pemuda yang kayak rekrutan baru, dia nggak terlalu ingin untuk membangun kampungnya, untuk membangun wisata, karena di Sewu Sambal itu swadaya. Itu kita itu kerja buat teman-teman itu kan bukan kerja tapi kerja bakti. Kita nggak cari uang di sana. Berarti untuk kemajuan desanya. Untuk kemajuan desa, dan alhamdulillahnya sudah diaspal. Maju lagi dan nggak banyak yang terbengkalai dan lebih terkenal, dan akan ada lebih inovasi baru kayak tempat-tempat baru